Sobat Forkom, kembali lagi di Forecast, Forkom Podcast. Buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, jadi kali ini aku udah ditemenin sama narasumber kita yaitu Kak Mia. Oke Kak, sebelum lanjut mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu biar teman-teman bisa kenal lebih deket nih sama Kak Mia. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Luputus Miantari. Aku sering dipanggil Mia. Aku dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Kabarku baik. Oke, semoga tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Teman-teman di rumah juga tetap jaga kesehatan, ingat makan, minum air yang cukup, minum vitamin. Pokoknya ingat makan walaupun nggak diingetin sama ayang. Oke, lanjut Kak. Kalau boleh tahu apa nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kalau kesibukan aku semenjak semester 6 ini, kalau sekarang tuh kebanyakan kuliah ya, tentunya kuliah. Kemudian karena sekarang ini ada persiapan kampus mengajar angkatan 3, jadi aku terfokus ke sana juga gitu. Terus selain itu juga aku juga karena di rumah tuh punya bisnis, ya namanya tuh Arsa Bakery gitu. Sambil promosi ya. Ya itu dah kesibukan aku kayak gitu sambil kuliah, kemudian usaha juga, kemudian organisasi juga gitu. Jadi kesibukan aku sehari-hari itu ya kayak gitu aja gitu. Selain ngerjain kerjaan rumah juga ya. Gitu sih. Wow, produktif banget ya Kak. Ya. Terus gimana nih cara Kakak buat ngatur waktu biar kuliahnya lancar, terus ada bisnis juga nih, organisasi juga bisa ikut lancar. Gimana nih Kak? Kalau masalah pengaturan waktu itu, aku sering gunain gini sih, manajemen waktu aja gitu. Kayak misalnya kalau kuliah nih gitu, terus kuliah kemudian ada orderan kan, terus ngurusin organisasi lagi kan gitu. Biasanya aku tuh buat skala prioritas gitu loh. Misalnya kalau emang urgennya tuh di kuliah dulu, ya aku kuliah dulu gitu. Habis kuliah mungkin kalau urgennya yang kedua itu adalah garap orderan gitu kan ya udah aku garap orderan gitu. Terus kalau masalah organisasi, karena sekarang pandemi ini kan jadi pembatasan untuk social distancing ya namanya gitu. Biasalah kalau dulu sebelum pandemi ini ya aku aktif sering ke sekre gitu. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan di rumah sih ngikuti kegiatannya tuh lewat online, rapat online gitu. Tapi kadang-kadang juga ke sekre gitu kalau memang itu dibutuhkan untuk langsung tatap muka gitu sih biasanya. Untuk pengaturan waktu yang secara signifikan atau yang secara spesifik itu ya kayak gitu aja sih. Yang mana prioritas duluan ya itu yang aku harus kerjain gitu. Jadi semuanya jalan sesuai sama plan aku per hari gitu. Jadi aku buat plan nih per hari itu aku mau ngapain gitu. Misalnya kayak aku pagi ini aku mau buat tugas apa gitu. Terus jam segini aku mau ngapain. Jadi per harinya itu aku udah punya plan nih gitu. Itu sih. Oh, jadi ada plan-plan gitu ya? Iya. Oke. Terus kenapa Kakak tertarik buat ikut organisasi? Kan banyak nih mahasiswa yang cuma kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu nih Kak gitu. Terus Kakak sendiri kenapa tertarik nih buat ikut organisasi? Kalau masalah ketertarikan tentang organisasi itu sebenarnya aku emang dari dulu ya, dari SMP itu emang udah seneng organisasi gitu. Dulu di pertama kali aku ikut organisasi, yang ngajarin aku organisasi itu adalah keturun-turuni yang ada di desa gitu. Jadi dulu waktu SMP itu aku udah sering rapat kayak gitu, ikut organisasi, jadi koor lah, jadi apalah gitu. Jadinya aku udah dari dulu tuh udah seneng organisasi, bukan karena aku anak bidik misi terus dituntut untuk ngumpulin SKP terus aku ikut organisasi, nggak gitu sih gitu. Jadi emang udah dari dalam diri aku tuh aku emang udah suka organisasi dari dulu. Cuman kalau dulu waktu SMP itu aku terlalu menghabiskan waktu di organisasi. Jadi
sekolahku agak sedikit terlalaikan lah. Maksudnya aku tuh gini. Dulu waktu SMP tuh aku belajarnya tuh agak sedikit berkurang gitu. Karena aku terlalu tenggelam dalam suasana organisasi gitu. Bener. Tapi karena pengalaman itu aku jadi tahu gimana caranya manajemen waktu kan. Terus tuh gimana caranya agar aku tetap ikut organisasi ke depannya tapi nggak mengganggu belajarnya aku juga gitu. Karena kita perlu tanamkan dalam diri itu kalau kamu suka organisasi tapi jangan lupakan apa tanggung jawabmu sekarang. Kalau kamu sekarang kan jadi mahasiswa nih, ya udah tanggung jawab kan mahasiswa yang utamakan gitu. Jadi jangan sampai tugas kamu jadi mahasiswa itu terlalaikan karena organisasi. Alangkah baiknya kamu itu bisa menjalankan keduanya itu sejalan gitu. Nggak saling, misalnya kamu ikut organisasi tapi malah menghancurkan kuliahmu gitu misalnya ya. Tapi kalau bisa tuh biar berjalan lah gitu. Jadinya ya udah aku oke aja dari dulu gitu. Mau kesibukannya apapun aku tetap aja bisa ngejalanin, ya itu kayak pertanyaan yang kedua kan, manajemen waktu. Jadi per hari itu aku udah buat plan aku mau ngapain sekarang gitu. Jadi setidaknya aku udah mengurangi kegabutan per hari. Gitu sih. Iya. Oke, jadi organisasi tuh bisa kayak ngisi waktu luang kita gitu ya. Tapi harus tetap ingat sama kuliah juga gitu biar nggak kuliahnya terbengkalai. Iya, selain itu juga manfaatnya ikut organisasi yang pertama kita bisa berinteraksi sama orang kan. Kita bisa tahu karakteristik teman-teman kita gitu. Jadi kita bisa menerima orang itu, oh ternyata kalau kita punya karakter teman yang kayak gini, kita bisa menerima gitu. Jadi kita nggak sok banget shock gitu ya. Kok gini orangnya ya, kok gini, ternyata kita nggak terlalu kesana jadinya gitu. Jadi kita siapapun teman kita bisa akrab sama mereka. Selain itu juga manfaatnya kita bisa belajar public speaking gitu loh. Iya, benar. Kita bisa belajar ngungkapin pendapat, terus bikin ide-ide gitu kan, kita bisa nimbruk sama teman-teman, saling sharing gitu. Jadi manfaatnya tuh sangat banyak kalau kita ikut organisasi gitu sih utamanya. Gitu sih kalau menurutku. Nah, aku lihat nih kakak tuh kayak adalah mahasiswa aktif ya. Kak, suka nggak sih selain ikut organisasi tuh suka nggak kayak ikut lomba-lomba gitu kak? Kalau lomba, iya aku seneng ikut. Nah dulu tuh aku juga pernah ikut lomba PKM. Cuman masalahnya aku lebih keseringan di kegiatan lomba wirausaha gitu. Jadi aku kan ikut lab kewirausahaan di Fakultas Ekonomi. Jadi biasanya per tahun tuh kan ada lomba-lomba kayak KBMI, PMW kayak gitu kan. PKM yang kayak gitu aku suka. Aku sering ikut gitu. Ya gitu sih. Kalau dibilang suka, tapi nggak terlalu gimana ya. Karena aku mikirnya dari lomba itu kita bisa tahu pengalaman baru. Gitu sih menurutku. Nah dalam lomba itu kan ada nih kondisi saat kita menang dan saat kita kalah gitu. Iya. Kok menurut kakak gimana saat kita itu ada di kondisi menang sama kalah, menurut kakak tuh kayak gimana? Pengalamanku ya. Kalau dulu, semasa kuliah nih sih aku jarang ikut lomba yang sampai menang atau kalah gitu sih. Dulu waktu aku SD pernah ikut lomba Macepat namanya. Tahu? Kidung. Tahu. Itu dah kayak gitu. Dulu guru SD ku tuh kayak semangat banget gitu ngebimbing aku untuk lomba. Nah jadi bertahap kan, dari gugus dulu, terus kecamatan, terus ke kabupaten sampai provinsi gitu ya. Ternyata aku menang gitu. Nah karena aku dari gugus nih menang sampai tingkat kabupaten yang aku menang nih juara 1, jadinya kan aku dikirim ke provinsi. Nah di provinsi inilah aku ngedown karena aku kalah gitu. Nah jadi kalau menurut aku ya tentang menang kalah itu dalam perlombaan tuh hal biasa gitu. Jadi gimana kita menyikapinya situasi itu. Misalnya kalau kita menang kan rasa bahagia tuh pasti ada kan ya gitu. Kayak wah aku menang nih, aku dibanggain kayak gini gitu. Tapi pada saat kita kalah itu kita kan ngerasa ngedown, wah kok gini ya banget ya gitu. Sebenarnya kalau kita bisa ambil maknanya gitu kan ya, kalau kita saat menang itu janganlah terlalu bahagia gitu. Karena di atas kita itu masih ada yang terbaik gitu. Jadi kita jangan pernah meremehkan lawan kita. Jangan kita pernah meremehkan orang lain. Kemampuan orang lain itu jangan kita pernah remehkan gitu. Terus
kalau misalnya kita kalah itu kita harus bisa menerima yang menjadi kekurangan kita itu apa sih gitu. Jadi kita bisa belajar kayak ternyata kekurangannya aku di sini. Jadi kita bisa perbaiki di sana. Gitu. Selain itu juga kalau tentang kalah menang itu kan udah biasa. Terus bagaimana kita juga menyikapi kan, nggak terlalu bahagia. Terus kalau misalnya kita kalah nggak terlalu sedih gitu. Jadi ketika ada lomba lagi kita bisa ikut lagi gitu. Karena kita ternyata kita salah kemarin di sini gitu. Nah kita kekurangannya di sini. Kalau gitu kita ulang lagi deh ikut lomba ini gitu. Berarti kita perbaiki di sana gitu. Siapa tahu nanti dapat juara lagi kan gitu. Gitu sih kalau menurut aku dulu nih waktu SD. Terus SMP itu juga pernah, tapi lebih ke gimana ya, nggak lomba sih ya. Bukan lomba, cuman kayak ikut tutor kayak gitu. Bukan lomba kan jadinya gitu. Itu dah SD dulu aja dah pernah aku ikut lomba-lomba yang emang serius lomba. Tapi kalau semenjak SMP, SMA, kuliah tuh udah jarang sih gitu. Cuma ikut sekedar ikut jadinya gitu. Itu sih deh. Oke, jadi kalau menurut aku juga kalah menang itu hal biasa ya. Mungkin saat kita kalah itu bakal ngerasa kecewa sama diri sendiri, sedih juga. Tapi kita nggak boleh kayak terpuruk terus-terusan sama hal itu. Jadiin itu pelajaran buat kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi. Terus saat kita menang, kita bakal ngerasa kayak bahagia banget, seneng banget sama diri sendiri kayak gitu. Apalagi nih saat menang tuh kita dikasih penghargaan, itu kayak memotivasi kita buat terpacu lagi mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, ngomong-ngomong tentang penghargaan, Forkom Bidik Misi Undiksa itu ada kegiatan yang namanya Forkom Award. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas mengenai Forkom Award. Apa sih Forkom Award itu dan kenapa di kegiatan mission ini ada acara Forkom Award? Nah, kita akan bahas lebih lanjut sama Kak Mia. Oke, jadi yang pertama nih Kak, mungkin bisa dijelasin dulu apa sih Forkom Award itu? Oke. Forkom Award itu adalah merupakan program dari divisi Litbang yang mana program ini itu program yang memberikan penghargaan kepada mahasiswa bidik misi ataupun mahasiswa KIPKA yang memiliki prestasi baik di akademik ataupun non-akademik. Nah misalnya nih, aku langsung kasih contoh aja ya. Iya. Misalnya kamu memiliki prestasi nih, kamu aktif nih di kampus ikut lomba tingkat internasional, karya ilmiah, kemudian ikut non-akademik misalnya ikut tari, di DASA misalnya dan lain sebagainya. Itu kamu dapat juara kan? Juara 1, 2, 3 gitu kan? Nah, jadi terus kamu itu juga mahasiswa bidik misi. Nah, jadi kita di Forkom Bidik Misi ini memberikan suatu penghargaan kepada mahasiswa bidik misi yang memiliki keaktifan dan memiliki prestasi-prestasi unggul baik di akademik maupun non-akademik untuk bisa memicu lebih lagi motivasinya untuk tetap belajar, untuk tetap semangat, untuk kayak tadi aku bilang walaupun kamu itu kalah gitu kan ya. Jadi nggak terlalu sedih banget. Kalau misalnya kamu itu menang, nggak terlalu bahagia juga gitu. Jadi pada intinya Forkom Award ini adalah pemberian penghargaan kepada mahasiswa bidik misi yang berprestasi di bidang akademik dan juga non akademik gitu. Terus kalau di bidang akademiknya apa aja nih Kak kan gitu ya. Kalau di bidang akademiknya biasanya kan mahasiswa tuh seneng ikut lomba karya ilmiah kan, karya ilmiah, PKM, dan kayak gitulah pokoknya yang apalagi mahasiswa itu bisa membanggakan Universitas Pendidikan Ganesha sampai tingkat internasional gitu. Jadi itu yang menjadi pemicu kami di divisi Litbang itu untuk membuat program ini gitu. Jadi untuk lebih memotivasi mahasiswa bidik misi agar lebih berprestasi lagi gitu. Oke, jadi Forkom Award ini kayak bentuk apresiasi kita sama teman-teman yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik kayak gitu. Nah, kan kita tahu nih banyak ada acara award gitu ya Kak. Apa Forkom Award ini sama kayak acara award pada umumnya Kak? Acara award yang kayak gimana maksudnya nih? Mungkin kan ada tuh musik award kayak gitu-gitu. Oh kayak. gitu, iya. Sebenarnya mungkin mirip ya, mungkin mirip gitu antara
word-word yang lainnya gitu. Yang pada intinya adalah memberikan suatu penghargaan gitu kepada orang tertentu yang memiliki potensi atau memiliki prestasi gitu intinya. Kalau menurut aku ya mirip, cuman yang membedakan di sini adalah ini khusus untuk mahasiswa bidik misi gitu. Kenapa mahasiswa bidik misi? Karena kita ingin agar mahasiswa bidik misi itu memberikan sumbangsihnya itu kepada universitas, kepada fakultasnya, kepada jurusannya untuk lebih berprestasi lagi agar kelihatan oh ini anak bidik misi loh. Jadi anak bidik misi itu nggak diremehkan gitu loh. Ternyata anak bidik misi itu orangnya ya aktif, berprestasi gitu. Jadi itu sih yang menjadi dasarnya kenapa kita adain proker ini agar lebih memicu, lebih memotivasi lagi mahasiswa bidik misi itu agar lebih berprestasi lagi. Gitu. Karena kita kan diberikan bantuan nih. Iya. Gitu. Jadi kita kan setidaknya memberikan sumbangsi lah kepada universitas. Gitu sih intinya. Benar sih. Terus Forkom Award ini rutin nggak dilaksanakan tiap tahun gitu Kak? Kalau masalah rutin, karena ini proker baru. Oh baru. Ini baru prokernya gitu. Baru tahun ini. Perdana ya di tahun ini. Proker baru yang nantinya diharapkan agar terus berlanjut ke depannya, gitu. Jadi proker ini adalah proker perdana. Jadi untuk kedepannya apakah ini terus berlanjut ke depan itu, saya harapkan terus berlanjut, gitu deh. Iya. Terus bisa diceritain nggak Kak awal mulanya kenapa kepikiran buat adain Forkom Award? Gimana sih ceritanya gitu? Kalau masalah latar belakang atau cerita gitu ya, sebenarnya itu udah yang aku tadi sebutin. Kayak misalnya melihat nih ada banyak mahasiswa bidik misi yang memiliki prestasi ya, yang banyak aku lihat sih gitu. Ternyata anak bidik misi itu aktif, kemudian memiliki banyak prestasi juga, tapi kita di forum komunikasi bidik misi ini setidaknya memberikanlah suatu penghargaan kepada mereka, karena mereka juga saudara kita kan gitu. Nah, kalau di bidik misi itu kita sistemnya semua saudara gitu kan. Jadi ketika kita melihat saudara kita itu memiliki prestasi yang bagus, jadi kita setidaknya memberikan apresiasi yang bagus juga kepada mereka untuk dia biar merasa oh ternyata kita di bidik misi itu dihargai loh kayak gitu. Bukan sekedar mendapat bantuan kuliah pulang, bukan gitu sistemnya gitu loh. Jadinya kita di Forkom bidik misi itu agar mereka juga memiliki motivasi yang lebih lagi untuk bisa berprestasi gitu. Jadinya kita memberikan suatu penghargaan yang namanya Forkom Award gitu. Itu sih deh. Terus siapa aja nih yang boleh daftar Forkom Award ini Kak? Kalau masalah yang daftar itu ya tentunya mahasiswa bidik misi sama mahasiswa KIPKA gitu. Itu di semester berapa aja ya Kak? Kalau masalah semester 2, dari semester 2 sampai semester 8 yang memiliki prestasi gitu. Oke, jadi semua mahasiswa penerima bidik misi yang punya prestasi itu bisa daftar. Jadi ayo teman-teman, segera daftarkan diri kamu untuk Forkom Award. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu Kak tanggal-tanggal pentingnya buat daftar dan lain sebagainya itu Kak. Oke, kalau masalah tanggal aku lihat HP ya. Karena aku nggak hafal gitu loh. Dan nggak salah nanti kan ya. Oke, jadi untuk kegiatan Forkom Award ini sudah dibuatkan link dari panitia. Dan untuk yang bisa mendaftar itu dari semester 2 sampai dengan semester 8 yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik. Nah, untuk timeline kegiatannya itu dari pengumpulan berkas udah dari tanggal 20 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Lagi sebentar lagi nih tanggal 6 Maret ya, jadi diingat gitu. Kalau punya prestasi ayo dikumpulkan gitu. Biar setidaknya ternyata ada anak bidik misi yang mendapat penghargaan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian untuk seleksi administrasi itu dari tanggal 7 sampai dengan 21 Maret 2022. Nah, kemudian pengumumannya ini yang jadi spesial deh. Kenapa tuh, tanggal 3 April 2022.
tahu nggak kenapa spesial? Karena Nggak itu tahu merupakan hari ulang tahunnya Forkom Bidik Misi yang ketiga. Benar nggak? Benar. Benar. Iya. Gitu. Jadi biar semakin wah gitu kan ya. Iya. Oh ternyata anak bidik misi itu diumumkan pada saat HUT, bertepatan pada saat HUT Forkom Bidik Misi tanggal 3 April 2022. Gitu. Terus kan banyak nih Kak ya yang daftar gitu misalnya. Terus Iya. dari sekian banyaknya pendaftar itu mau dicari berapa orang sih Kak? Untuk saat ini karena ini proker baru, nah kita mencari 2 orang. 2 orang. Jadi kan kita bagi nih antara prestasi akademik dan juga non akademik. Jadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik itu dicari 1 orang yang paling terbaik di bidang akademik. Terus yang di non akademik juga dicari 1 orang yang paling terbaik gitu. Jadinya 2 antara bidang akademik dan non akademik. Kalau misalnya nih adik Ayu nih Iya, gitu punya prestasi di bidang akademik banyak nih di tingkat nasional, internasional gitu ya, juara 1 nih gitu. Terus kita kan rekap. Nah kita rekap nanti dari teman-teman adik juga yang ngumpulin berkas yang sama gitu. Misalnya adik paling banyak nih ngumpulin prestasi dan adik yang terbaik, peringkat adik yang lebih tinggi. Jadi adik lah yang berhak mendapatkan penobatan bahwa adik merupakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Gitu. Itu deh. Terus sampai saat ini berapa orang yang udah daftar tuh Kak? Kira-kira? Kurang lebih baru 40 sih 40. masuk. Iya. Wah udah banyak juga ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih kendala-kendala yang dialami gitu selama mungkin persiapan kegiatan sampai saat ini gitu? Kalau masalah kendala ya, kendala sih untuk sejauh ini belum ada. Belum ada kendala yang terlalu berarti untuk di C4Com Award gitu. Cuman kan ini yang menjadi gimana ya, yang menjadi koreksi nanti ke depannya agar dibuatkan seperti dasar acuan gitu, karena ini kan perdana. Iya. Jadi kedepannya biar adik-adik yang jadi penerus bidik misi nanti biar pada saat membuat proker Forkom Award ini sudah ada dasarnya gitu. Mungkin itu sih yang jadi kendala karena ini proker baru gitu ya, karena kita masih mengancang dan mengira-ngira dari poinnya berapa gitu. Jadi kita belum memiliki yang namanya acuan yang untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya dipastikan udah ada acuannya gitu, karena ini juga kita maklumi ya karena ini proker perdana gitu. Jadi kita harus ngerancang dari awal nih gimana nih nanti sistemnya gini-gini gitu. Dari buat sistem perekapannya gitu, terus dari buat linknya dan lain sebagainya lah. Mungkin itu yang menjadi kendala karena kita tahu juga kan kesibukan mahasiswa itu tidak hanya di organisasi aja kan, ada di kuliah juga kan. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu agar bisa jalan semua gitu. Biar ini jalan juga gitu. Jadinya gitu dah mungkin yang jadi kendala di waktu aja sih sebenarnya. Gak terlalu menjadi kendala banget. Oke, jadi dengan adanya Forkom Award ini kita kayak diapresiasi gitu. Jadi ikut lomba-lomba itu kita jadi dapat apa ya, kayak motivasi buat ikut lomba-lomba lagi gitu. Ya. Terus kan ada nih Kak ya yang kalau pengalaman aku masih banyak nih teman-teman yang di luar sana yang nggak mau nunjukin potensi dia, kayak males banget sih ikut lomba-lomba gitu, mendingan rebahan gitu. Gimana sih tanggapan Kakak tentang hal itu? Gimana ya? Kalau menurut aku, kalau masih ada yang males terus rebahan aja gitu, scroll TikTok, ya itu terlalu asik ya. Nggak nyalahin juga deh, nggak nyalahin karena pertama pandemi COVID-19. Iya benar. Kita jarang ke kampus, kita jarang berinteraksi sama teman-teman kan. Jadinya ngapain di rumah kan? Ya udah tiduran, kalau nggak ada kerjaan ya tiduran terus scroll IG terus TikTok. Karena kalau kamu tahu ya, HP ini tuh memiliki magnet yang sangat luar biasa. Bener banget. Kalau kita udah megang HP, udah semua lupa. Kerjaan apapun lupa. Gitu. Makanya kalau aku tuh udah ada tugas, aku jauh-jauhkan ya HP. Kalau aku musuhan dan ini beberapa jam sama dia gitu. Gitu deh. Jadi gimana ya, kalau masih ada yang males-malesan gitu kan ya, mungkin lebih dimotivasi lagi dirinya.
gitu. Kayak bikin tantangan sama diri sendiri, kayak misalnya gini, pokoknya kalau selesai tugas ini aku mau beli coklat gitu misalnya. Kalau misalnya kan pokoknya selesai tugas ini gitu, aku mau beli es krim gitu. Misalnya kalau mimpi lebih besar nih, misalnya lomba nih kan gitu. Misalnya lomba PKM biar lolos PIMNAS, gimana ya caranya gitu kan ya. Pokoknya kalau udah lolos PIMNAS, aku mau apresiasi diriku beli baju baru gitu misalnya kan. Kalau aku sering gitu deh. Kalau misalnya kan udah kayak misalnya target selesai kan, misalnya tugas ini selesai, ya, paling aku beli es krim kayak gitu loh, biar ada semangat lagi. Orang nggak ada yang nyalain kalau misalnya kita males, karena gitu dah. Iya. Kadang orang gitu kan nggak ada kegiatan, terus nggak ada kesibukan lain, sehingga mereka tuh mikirnya ngapain ya kita, menjenuh kan. Ini HP yang ada kan, terus di TikTok ya udah males jadi tidur gitu. Nggak terlalu produktif jadinya hari-harinya gitu. Jadi kayak tadi aku denger beli coklat gitu tuh kayak ngasih reward ke diri sendiri karena udah nyelesain suatu pekerjaan gitu ya. Iya. Terus kalau menurut kakak, di mata kakak itu apa arti reward atau penghargaan tuh sebenarnya kak? Kalau di mata kakak pribadi? Kalau aku pribadi, reward itu kayak ya penghargaan. Iya benar. Tapi kalau menurut cara pribadi, penghargaan itu tidak hanya penghargaan kayak plakat lah gitu, bukan. Kalau kayak tadi aku sorry. Kalau misalnya kayak tadi tuh kan ya, kalau aku nyelesain tugas terus aku beli coklat, itu kan reward ya. Iya, jadi bener. biar reward itu tujuannya adalah untuk menambah motivasi aku gitu. Misalnya aku dapat setelah nyelesain tugas ini, aku mau kamu beli coklat, kan jadinya lebih semangat gitu untuk nyelesain tugas itu gitu. Jadi menurut aku reward itu biar bisa memotivasi kita gitu sih menurutku. Nah lanjut nih, gimana harapan kakak ke depannya untuk Forkom Award ini kak? Kalau harapan aku ke depannya, semoga Forkom Award ini tetap dilaksanakan dan lebih diperbaiki lagi ke depannya dari kekurangan-kekurangan yang pada tahun ini gitu. Jadi ke depannya agak lebih diperbaiki lagi gitu. Oh iya. Nah udah habis nih kayak pertanyaannya kak. Sebagai penutup nih kak, mungkin bisa diberikan kalimat ataupun motivasi buat teman-teman di rumah biar tetap semangat dan produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Aku mau bilang kalian tetap semangat, buat hari-hari kalian itu bermakna dengan cara kalian itu bikin tantangan pada diri sendiri, kemudian buat plan-plan perharinya kalian mau ngapain. Jadi kalian tuh jelas tahu setiap harinya tuh kalian mau ngapain gitu. Jadi kalian nggak dikit-dikit pegang HP, scroll TikTok, IG, jadinya lupa buat tugas, terus males, ya udah gitu aja berlanjut sampai setahun gitu misalnya, kan jadi nggak bermanfaat gitu waktunya. Jadi manfaatkanlah waktu kalian lebih produktif lagi. Apa yang menjadi hobi kalian itu lebih didalami, karena kedepannya kita nggak tahu kita bakalan jadi apa, tapi yang jelas setidaknya kita bisa memanajemen waktu. Kita bisa agar setiap hari kita tuh bermakna gitu sih. Oke teman-teman, kita udah bahas banyak banget nih tentang Forkom Award ya. Udah dikasih tips dan triks motivasi juga sama Kak Mia. Jadi aku mau, jadi semoga rasa penasaran kalian dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu bisa terjawab dari penjelasan Kak Mia tadi. Nah aku bakal ulas kembali nih. Jadi Forkom Award itu adalah serangkaian acara dari Mission yang baru pertama kali atau baru tahun ini dilaksanakan. Nah Forkom Award ini merupakan suatu bentuk apresiasi atau penghargaan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa penerima bidik misi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi ayo teman-teman, isi waktu luang kalian buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terus pacu diri kalian buat ikut kegiatan ataupun lomba-lomba sehingga bisa mendapatkan tahta dari Forkom Award ini. Oh, tahta ya. Luar biasa. Mantap. Nah jadi untuk info lebih lanjut mungkin kalian bisa cek di Instagram Forkom_bidikmisi_undiksa ataupun di Instagram Mission_undiksa.
Oke Kak Mia, makasih banyak nih udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing sama kita tentang Forkom Award ini. Nah sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Nah terima kasih udah menonton sampai akhir. Sebagai akhir kata aku ucapkan terima kasih dan goodbye. Goodbye.